Nah, jadi di bab 1 ini setelah dirangkum dia itu ngebahas ada 6 bahasan. Nah, yang pertama itu bahasannya itu tentang muatan formal. Nah, terus yang kedua itu ngebahas tentang resonansi. Yang ketiga itu ngebahas tentang kepolaran. Yang keempat itu ngebahas tentang hibridisasi. Yang kelima itu ngebahas tentang asam basa, lunak keras. Dan yang keenam itu ngebahas jenis ikatan. Jadi di bab ini kita bakal ngebahas 6 bahasan ini. Tapi yang pertama itu di video ini kita bakal bahas yang 3 pertama dulu, muatan formal, resonansi, sama kepolaran. Sekarang kita bahas muatan formal. Nah, muatan formal, oh ya, sama hibridisasi deh nanti kita bahas. Hibridisasi satu lagi. Nah, kita masuk ke bahas muatan formal dulu. Muatan formal. Muatan formal. Nah, muatan formal itu muatan yang ada di atom. Contohnya ini muatan formal. Muatan formal. Nah, sebenarnya di sini paling cuma pengen ngasih tahu cara ngitung muatan formal. Jadi kapan ini nilainya netral, kapan ini nilainya negatif gitu. Jadi sekarang tuh aku cuma pengen ngasih tahu itu dulu buat muatan formal. Nah, caranya gimana? Nah, cara kayak gini. Misal nih, kita itu punya senyawa CN. Nah, muatan formal tuh ada rumusnya. Rumusnya itu golongan dikurang jumlah elektron bebas ditambah jumlah ikatan. Nah, kayak gini. Nah, coba kita masuk ke yang C. Kita coba yang C. C ini kan golongan 4. Ini muatan formal C. Itu golongan 4. C sama dengan di golongan 4 dikurang jumlah elektron bebasnya ada 1 2. Ada 2 ditambah jumlah ikatannya 1 2 3. Berarti 4 dikurang 5 sama dengan minus 1. Nah, berarti si C ini muatannya itu minus 1 atau enggak minus. Oke. Nah, sekarang kita hitung N. Yang N itu golongannya kan N itu 5 dikurang elektron sekitar itu ada 2 ditambah ikatannya ada 3. Berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi muatan formalnya itu di sini 0. Nah, itu kenapa? Kita tuh kenal yang namanya CN min. Karena total muatan formal itu di sini tuh ada min 1 gitu. Jadi CN min. Jadi sama H plus jadi HCN gitu. Nah, itu cara ngitung muatan formal. Coba kita terapin ke yang ini. Oh, di sini golongan 6. Oh. Elektron sekitarnya berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, ditambah jumlah ikatannya 1. 6 dikurang 7 sama dengan minus 1. Nah, maka di sini itu muatan formalnya minus
1. Coba sekali lagi itu di sini. Yang di sini. Itu golongan 6. Terus dikurang jumlah elektron sekitar ada 2. Dikurang banyak ikatan. 1, 2, 3. 6 dikurang 5. 1. Nah, makanya itu muatannya itu positif 1. Sini. Jadi gitu. Nah, itu cara ngitung muatan formal. Nah, ini penting buat kita nanti ngepelajarin yang namanya resonansi. Oke. Nah, muatan formal mungkin itu aja. Habis itu kita lanjut ke resonansi. Resonansi. Oke. Resonansi konsepnya itu panah adalah panah itu melambangkan gerakan PB, pasangan elektron. Oke. Jadi panah itu melambangkan gerakan pasangan elektron. Jadi misalnya contoh itu maksudnya kayak gini. Misal ada O. Di sini ada atom C. Di sini ada PB ya. PB-nya itu kayak gini deh. Di sini PB-nya ada 2. Kalau panahnya itu gerak ke sini, berarti kan pasangan ya. Pasangan itu 2. Berarti 2 elektron ini pindah ke ikatan itu. Jadi ikatan itu nanti kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu untuk arti dan panah reaksi. Selanjutnya itu di aturan itu elektron bergerak dari tuna dari kaya ke miskin. Iya kan good dari kaya ke miskin. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi gini, coba dilihat senyawa ini. Oke, coba lihat namanya. Kita lihat di sini yang kayak elektron siapa? Nah, si yang kayak elektron di sini itu kan si ikan rangkap kan. Elektron itu banyak, ada 4 tuh. Nah, berarti nanti arah elektron itu bergerak ke yang lebih miskin elektron. Siapa yang lebih miskin? Yang lebih miskin itu si ikatan yang di sini. Jadi elektron itu akan bergerak dari yang kayak di sini, kayak yang rangkap, ke yang lebih miskin itu di ikatan tunggal. Kayak gitu. Nah, terus rangkap ini pindahnya ke mana? Rangkap ini kan kayak aja di sini. Dia bakal berpindah juga. Pindahnya kemana? Nah, coba. Dia itu ada 2 kemungkinan, antara pindahnya itu ke sini atau dia itu pindahnya ke sini. Nah, lebih baik yang mana? Lebih baik dia itu perpindahannya itu enggak melanggar aturan oktet. Jadi dia tuh jumlah elektron di sekitarnya tetap 8 gitu. Coba kita coba yang pertama dulu, yang arah ikatannya itu ke kiri. Tadi karena ini gerakannya ke tangan ini, berarti dia itu nanti jadi CH rangkap 2 di sini dan C. Kita nyoba yang kiri dulu ya nih. Ke yang kiri sini. CH. Nah, ini kan arah ada 2 elektron yang masuk ke dalam C. Berarti C di sini nanti bakal kelebihan PB. Nah, 2. Gitu.
Oke. Nah di sini kita lihat muatan formalnya itu bilangan oktet itu nggak sesuai, itu nggak 8, 1 2. Ini biar gampang dilihat mungkin kayak gini. Nah, lihat di sini. Di sini tuh nggak oktet kan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti pergerakan dia itu ke arah kiri itu nggak diperbolehkan, ini nggak boleh. Oke, berarti karena kiri nggak boleh, kita ambil gerakan yang arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan, berarti nanti dia itu hasilnya KH2 KH CH CH2 ketambahan PB ini negatif gitu. Nah ini melanggar oktet atau enggak? Enggak dong, karena coba kita lihat di sini mengikat 2H berarti ada 4 5 6 7 8, pas dong 8, berarti nggak melanggar oktet. Nah sekarang kita tentuin muatan formalnya untuk atom, untuk setiap atom gitu. Untuk atom yang kiri ini yang tadi kehilangan elektron, coba kita hitung muatan formal ini. Dia itu kan karbon golongan 4 dikurang jumlah elektron di sekitarnya itu 0 ditambah jumlah ikatannya 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah berarti di sini itu muatan formalnya positif 1. Nah, ada positif 1. Sekarang atom C yang di sini, dia tuh muatan formalnya atom golongan 4, nggak ada PEB, jumlah ikatan 4 kurang 4 0, berarti 0. Ini juga 1 2 3 4 0. Di sini 1 2 3. Oke, berarti sini beda nih kelihatan. 4 dikurang ada 3 ikatan ditambah 2 elektron bebas. 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Berarti muatan bebasnya itu di sini tuh muatan formalis itu min 1. Oke, jadi gitu. Jadi setelah diresonansi kita tuh harus gambar diperhitungkan muatan formal tiap karbonnya tadi, ada yang berubah atau enggak. Nah kalau dilihat kita tuh bisa munculin sifat atau ciri-ciri baru dari resonansi. Nah coba dilihat dari total muatan yang ada di sini. Di sini total muatannya kan 0 0 0 0, berarti total muatannya itu 0 kan. Nah coba dilihat total muatan yang ada di sini. Ada plus 1 0 0 min 1, total muatannya itu juga 0. Nah berarti bentuk resonansi muatannya nggak berubah. Jadi total muatannya itu di sini tuh nggak berubah gitu. Muatan awal sama muatan akhir tuh jumlahnya sama-sama 0 gitu, nggak berubah, nggak boleh berubah. Nah itu dia. Nah tadi juga salah satunya tuh yang sudah kita sebut mematuhi aturan oktetnya. Nah jadi ada 4 lah kurang lebih ya, melambangkan panah itu 4 ciri-ciri resonansi. Jadi panah ini melambangkan gerakan pasangan elektron bergerak dari kaya ke miskin. Terus bentuk resonansi muatannya itu nggak boleh berubah, jadi nggak berubah, yang awal 0 jadi 0 tetap 0. Mungkin yang harus benar-benar di highlight yang ini sih, yang panah itu melambangkan gerakan pasangan elektron. Soalnya di sini tuh banyak yang suka miss gitu, banyak yang nggak tahu panah itu artinya apa. Oke.
sekarang coba kita tentuin resonansi dari NO3 deh. NO3 bentar. NO3 min. Sebelumnya kita gambar dulu strukturnya. Oke, di sini muatan formal negatif, di sini juga negatif, di sini positif. Jadi strukturnya kayak gini. Nah, tadi kan udah dibilang kan, muatan formal itu dia itu muatan formal bergerak panah reaksi itu bergerak dari kaya ke yang miskin. Di sini siapa yang kaya elektron? Ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap akan menggerakkan elektronnya itu kemana? Yang lebih miskinnya siapa? Si yang di sini dong. Bakal pindah panah itu ke arah sini. Oke, mungkin muncul pertanyaan nih, kenapa panahnya ini nggak bergerak ke N gitu? Kan sama-sama kaya, sama-sama miskin elektron. Nah, karena siapa yang lebih penarik elektron atau siapa yang lebih elektron negatif? Ya si O gitu. Makanya panahnya itu bergerak ke O bukan ke N. Nah, terus di sini siapa lagi yang kaya gitu? Yang kaya itu sekarang yang O ini. Yang di sini gitu. Di sini atau enggak di sini? Ini kan ada negatif ya. Jadi di situ tuh kaya. Makanya dia tuh bakal bergerak elektronnya. Nah, elektron sini bakal bergerak ke mana? Ke yang miskin. Nah, yang miskinnya siapa di sini? Yang ikatannya. Makanya nanti PB itu bakal bergerak ke sini. Oke. Nah, berarti nanti bentuk resonansi akhirnya itu yang mana nggak tahu. N yang kering yang ini plus yang kering O yang ada juga. Terus di sini O karena ketambahan satu ikatan berarti ketambahan 2 elektron bebas. Ini capek banget. Nah, cia udah ini udah dibuat kan 2 hari doang aja. Oke, ini karena PB nya di sini pindah ke ikatan berarti ikatannya nambah 1. Pengen balik kok, siap. Coba kita hitung lagi muatan formalnya setiap atom. Oke, di sini ikatannya cuma 1, sedangkan 6 dikurang 1 2 3 4 5 6 ditambah 1 ikatan 6 dikurang 7 berarti minus 1. Ini juga berarti sama minus 1. Dan ini 6 1 2 3 4 5 6 berarti ada 6 dari 0. Ini juga positif 1 2 3 4 golongan 5 dikurang 4 positif 1. Nah, jadi bentuk resonansinya kayak gitu. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi kan, kenapa yang bergerak itu cuma PB yang di sini, yang kayaknya tuh yang cuma PB di sini. Ini kan juga kaya, kenapa ini nggak bergerak? Kenapa PB di situ nggak pindah kayak gini? Nah, kenapa PB-nya itu nggak pindah? Karena kalau misalnya PB-nya itu pindah ke sini, dia itu akan melanggar aturan oktet si N. Coba PB pindah ke sini gitu. Jadi sini tuh nanti bakal kayak gini. Hasilnya itu kalau misalnya PB yang di sini juga gerak kayak gini, jadi jasnya tuh kayak gini. Lihat ya, N di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Itu enggak disukai banget kan? Kan harusnya 8 gitu. Makanya kita tuh cuma gerakin salah satu doang di antara ini atau enggak yang ini. Nah, jadi itu untuk resonansi. Oke, coba kita coba soal resonansi juga yang ini deh. Nah, yang ini. Oke, kita gambar ulang aja di bawah. Bentuk resonansinya itu tadi Oke, seperti biasa kita hitung muatan formal. Muatan formal di sini
6 dikurang 1 2 3 4 5 6 7. 6 kurang 7 min 1. Ini 1 2 3 4 5 6. 6 kurang 6 0. Oke, udah pas. Ingat, elektron itu bergerak dari kaya ke miskin. Di sini siapa yang kaya? Oke, ini kaya. Terus ikatan rangkapnya kaya. Oke, ada 2 tuh yang kaya. Berarti 2 itu yang akan bergerak elektronnya. Nah, coba kita yang atas dulu deh. Ini PB di sini, elektron di sini karena kaya, dia itu akan pindah ke yang miskin. Siapa yang miskinnya? Si rangkapnya. Si ikatan di sini. Berarti nanti elektronnya pindah ke sini. Nah, sekarang siapa yang kaya? Tadi yang di sini, si ikatan rangkap ini kaya, pindah ke yang miskin. Siapa yang miskin? Itu yang di O ini. Kenapa nggak C? Ya baik lagi karena O itu lebih elektron negatif. Oke, sekarang hasilnya gimana? Hasilnya itu nanti sorry, ini nggak rangkap ya karena elektronnya pindah. Ini iya maaf ini gambar salah. Nah jadi hasilnya itu ini jadi rangkap karena 2 elektron pindah ke sini ikatan, dan ini karena rangkap 1 pindah ke O, berarti dia tuh nanti bakal jadi PB. Yang awal PB nya 2, sekarang PB 3 ya. Nah sekarang kita hitung muatan formalnya kayak biasa. Ini PB kurang 1 ya, berkurang 1 jadi tinggal 2 dong. Nah itu muatan formalnya. Di sini muatan formalnya berapa? 6 dikurang 1 2 3 4 5 6. 6 kurang 6 0. 1 2 3 4 5 6 7. 6 kurang 7 min 1. Itu muatan formal di situ min 1. Nah berarti hasilnya itu bentuk resonansinya kayak gini. Nah, muatan formal akhirnya sama kan sama muatan formal awalnya, sesuai dong. Dan di sini nggak ada satupun yang melanggar aturan oktet. Oke, kita coba lagi yang cukup ekstrim. Yang ini. Kita coba yang ini. Oke. Nah, coba di sini kita tandain dulu deh siapa yang kaya elektron gitu. Yang pertama siapa? Yang ini dan yang ini yang kaya. Oke. Setelah ditandain, kita lihat. Coba kita tinjau yang ini dulu deh. Nah, yang kaya ini kan rangkap ini, dia tuh bakal pindah kemana? Ingat, kayak yang lebih miskin dan lebih menarik elektron, pindah ke O. Oke. Yang ini rangkap di sini bakal pindah kemana? Nah, yang lebih miskin itu siapa? Dia itu bisa ada 2 kemungkinan, antara sini atau ke sini. Kalau sini dia tuh bakal melanggar oktet. Nantinya dia tuh bakal ada 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 melanggar oktet. Jadi nggak suka. Jadi dia tuh bakal pindahnya ke sini. Jadi O di sini pindahnya, rangkap sini pindah ke O, dan rangkap di sini pindahnya ke kanan gitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu nanti bakal omin nah hasilnya tuh kayak gini nanti. Nah kita hitung muatan formalnya lagi. N di sini ada 0 karena 1 2 3 4 5 golongan 5 berarti 0. C di sini. Di sini C yang di sini itu kan sebenarnya di sini ada H ya. Dan berarti ada H sini. 1. Terus kita hitung 1 1 2 3. Ya di sini hanya 1. H itu C itu kan golongan 4 dikurang 3 plus 1 berarti muatan formal di sini plus 1 gitu. Nah yang di sini itu udah mengikat 4, di sini ada 1 H 1 2 1 2 3 4 berarti ada 0. Ini juga 1 1 2 3 4 dan 0, dan O di sini
Jadi ini minus 1 ya, karena 1 2 3 4 5 saya B tambah 1 1 2 3 4 5 6 7 6 kurang 7 minus 1 hasilnya jadi kayak gini. Oke, nah sama jawabannya kayak gini, kayak yang ini. Bukan, mana ya? Oh, sini nggak digambarin. Nah, sebenarnya ini bisa kita gerakin lagi elektronnya supaya jadi kayak yang ini, dengan cara kita pindahin lagi, kita resonansiin lagi. Nah, ini sekarang kita pindahin lagi ke bentar deh. Oh iya, kita resonansiin ini ketinggalan nih. Resonansi si ini juga kaya kan si N ya, lupa. Ini kan kaya nih. Dia juga pasti bakal bergerak kayak miskin gitu. Berarti yang miskin itu yang si kanannya, supaya nggak melanggar aturan oktet tadi, nggak yang kiri. Nah, sebenarnya sih ada tripsnya itu, arahnya itu panahnya itu searah gitu. Jadi ini ke kanan, ini ke kanan, ini juga ke kanan. Jadi nggak ada yang ini bakal ke kiri gitu. Jadi gampang kayak gitu aja. Nah, PB ini kan sini kayak, kita pindahin ke sini. Oh ya, berarti nanti hasilnya itu karena di sini itu dia itu nambah elektron, harusnya di sini tuh rangkap, enggak positif, karena udah 4 1 2 3 4, berarti 0 muatan formalnya. Dan ini muatan formalnya berapa, coba dihitung. N itu golongan 5 1 2 3 1 2 3 4 itu 4, ada 4 ikatan kan, 4, dan PB nya nggak ada 0 gitu. 4 5 kurang 4 1. Nah, di sini berarti positif. Oke. Nah, itu kenapa nanti bentuk resonansinya itu sesuai kan sama yang di jawabannya gitu. Ini sama kan. Nah, sama. Jadi kayak gitu, kita tuh cari siapa dulu yang kaya, kita pindahin, kita sesuaiin muatan formalnya. Oke, kalau di sini kita lihat muatan formal awal, muatan total awal sama muatan total akhir tuh sama pasti. Di sini 0, di sini juga 0. Nah, berarti sesuaikan bentuk resonansinya. Nah, gitu. Nah, nanti coba kamu cobain soal-soal lain yang tentang resonansi. Nah, yang ini. Oke. Atau kayak ini nih, lumayan nih, menantang. Jadi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke kepolaran. Kayak hibridisasi dulu deh, Oke, hibridisasi itu gampangnya tuh ada tipsnya tuh. Tips yang pertama tuh, ikatan 3 itu ikatan rangkap 3 tuh pasti SP, rangkap 2 SP2, dan rangkap 1 ikatan tunggal itu SP3. Jadi ini nih tips yang harus dihafal gitu, supaya kita bisa ngenalin tiap hibridisasi atom-atomnya tuh. Misal contoh ada senyawa kayak gini lah. Oke, coba sekarang kita namain masing-masing C yang ada di sini. Oke, C yang di ujung sini itu kan rangkap 1, berarti SP3. C yang ada di sini ada rangkap, C yang ada di tengah ini ada rangkap 2, berarti SP2. C yang ada di ujung sini ada rangkap 3, berarti SP. Di sini juga ada rangkap 3, berarti SP. Nah, kita namain itu gitu. Jadi SP2 SP3. Rangkap 3 itu SP, rangkap 2 itu SP2, dan tunggal itu SP3. Jadi gitu. Nah, semakin dia itu sedikit P, maka dia itu sifatnya semakin asam. Semakin sedikit P, semakin asam.
Jadi gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke muatan formal. Nah ini rumus muatan formal yang nggak terlalu perlu dihafal, nggak apa-apa. Nah muatan formal itu muatan formal itu resonans kepolaran. Nah ini rumus kepolaran. Nah kepolaran terjadi ketika ada perbedaan elektronegatif. Jadi kepolaran yang makin besar, maka perbedaan elektronegatifnya itu biasanya semakin besar. Tuh. Nah, di sini nggak ada contohnya. Nah, sekarang kita lihat ada yang namanya itu coba kita lihat senyawa ini deh. Kita tentuin sifat kepolarannya. Senyawa H2O. H2O. Nah, kita bakalan tandain tanda panah arah tarikan elektron. Oke. O dengan H, siapa yang lebih menarikkan elektron? O kan. Berarti panah itu ke sini. H dengan O. Nah sini. Nah, karena dia tuh panahnya sama-sama ke atas, resultan dari panahnya, resultan gayanya itu akan ke atas sini. Resultannya ke atas. Jadi gitu. Nah, coba dibandingkan sama CH4. Ini CH dengan CH. Nah, karena gayanya itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu sama. Nah, berarti dia tuh nggak bakal ada resultan kan, jadi bakal diam aja gitu. Itu arah gerakannya, dorongannya sama, jadi bakal sama aja, nggak gerak kemana-mana. Nah, kalau dia itu punya resultan kayak gini, senyawanya polar. Kalau dia itu nggak punya resultan, senyawanya non polar. Nah, pola resultan ini kan tadi gue bilang sebetulnya resultan ya, tapi itu untuk di fisika. Kalau di kimia itu sebenarnya momen dipol. Nah, jadi momen dipol di sini karena dia itu punya nilai berarti tidak sama dengan 0, dan momen dipol di sini itu sama dengan 0 karena resultannya 0. Gayanya tuh sama gitu semua. Jadi diam aja kalau didorong. Kayak ibarat kamu didorong dari atas, bawah, kiri, kanan gitu dengan gaya yang sama. Tapi nggak bakal bergerak kemana-mana. Jadi momen dipolnya polnya sama dengan 0 gitu. Nah itu untuk nentuin polar dan sama nggak polar. Coba kita lihat sekarang contohnya itu ada di CC deh. Nah, kita lihat arah elektronnya berarti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Berarti arah resultannya kemana? Gayanya ke atas, ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke atas gitu. Sini dong, set gitu. Ke sana arahnya, resultannya. Nah, kalau dia tuh punya resultan atau punya momen dipol, berarti dia tuh senyawa yang polar. Jadi momen dipolnya tuh ke kanan itu. Atau biasa itu ini tuh panahnya ini disebut efek induktif. Gitu. Nah, itu contohnya. Oke, coba kita lihat lagi contohnya. Sekali lagi. Gimana kalau sebenarnya senyawanya itu begini.
Harus nyampe kayak gini. Kita lihat arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Resultannya kemana? Nah, coba kita lihat. Ini dengan ini itu akan saling meniadakan, akan mengenolkan gitu. Dan ini dengan ini juga akan saling meniadakan, sehingga resultan atau momen dipol itu sama dengan 0. Karena momen dipolnya 0 berarti dia itu senyawa yang non polar. Coba kita coba lagi yang ini. Nah di sini itu F nya bakal narik ke sini, F juga bakal narik ke sini. Nah berarti dia itu akan resultannya atau momen dipolnya akan ke atas kan. Nah karena dia itu punya momen dipol yang nggak sama dengan 0, berarti senyawanya itu polar. Ini gitu. Oke, ini contohnya. Nah, jadi itu dulu aja deh.